Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita sedang mendownload ya Avicii antivirus ya, security. Ini di Play Store. Jadi ini Samsung S7 Edge ini terkena ancaman virus ya. Nah, yang sebelumnya pernah saya upload, kita buka menu ya. Nah, di sini tertulis keamanan perangkat ada ancaman ya. Jadi kita udah mulai telepon juga tetap aja aplikasi udah saya resetin, udah kembalikan ke pabrik tetap aja ya. Bahkan sempet botlop ya, mentok di Ode Mode sama no command ya. Jadi saya lagi mau ngakalin ini susah ya. Ini baru kasus-kasus ini yang saya pahamin, baru nemuin lah intinya kasus-kasus berat seperti ini. Jadi walaupun ponsel sudah dipulihkan tetap aja muncul ancaman. Kemudian di sini ada petunjuk mulai ulang pun tetap aja ya. Jadi anti malware ini tidak didukung oleh ya, tidak berfungsi ini ya. Semuanya dengan perawatan khusus ini, punya perangkat lain lindungi semuanya. Di sini diklik suruhnya membayar ya. Jadi ini kita download di Play Store, siapa tahu bisa diakalin ya. Ini udah terinstall, kita coba closing. Kita cek aplikasinya. Mana aplikasinya ini yang udah saya download? Nggak ada ya. Kita cek lagi di Play Store-nya. Nah, saya download ini. Nah, ini terinstall. Kita buka ya. Jadi ini berfungsi atau tidak ya? Kalau berfungsi untung ya. Selamat datang di Avicii. Percaya lebih dari 435 juta pengguna katanya ya. Jadi handphone juga sekarang udah banyak virus ya, teman-teman. Virusnya itu kayak semacam filmware ya, atau hacker lah ya. Kita geser lanjut. Ini bisa melindungi data-data, foto, video dan lainnya ya. Sudah membeli ya. Di sini ada tulisan berlangganan juga nih. Aduh, perlindungan mutakhir, berlangganan untuk membuka fitur lanjut. Ini prabayar ya ternyata teman-teman ya. Nah, lanjutkan dengan versi gratis. Coba kita klik yang gratis ya. Lanjutkan secara gratis. Mulai pemindaian, klik lanjut untuk sekarang. Kami akan memandu Anda menjalankan pemindahan pertama ya. Jadi versi prabayarnya pun ada ya. Jadi kalau misalnya prabayar biasanya software kita itu terkirim ke datanya dia, kemudian dia akan mengecek dan akan memblokir ya virus-virus yang mencekal ke software handphone kita ya. Pindai ancaman pada file Anda juga. Nah, izinkan ya, pindai ancaman pada handphone saya ini ada ancaman ya. Nah, kita izinkan. Ini sedang proses ya. Berusaha kerentanan pada perangkat. 3 resiko ditemukan. Bener ini ya. Jadi ini aplikasinya berfungsi teman-teman. Mudah-mudahan ini berhasil. Tapi kalau penyakit kasusnya kecil sih kayaknya ringan ya. Ini kasusnya terbilangnya besar karena sudah saya reset mulai ulang pun dia tetap masih muncul ya. Yang bikin keselnya. Karena ini handphone beli second, kemudian saya cek ternyata ada beberapa aplikasi yang terinstall banyak ya. Aplikasi ini luar negeri nih yang diinstalin dari handphone ini. Saya mau beli second, jadi rencana mau saya kanibal ya. Kemudian udah saya ikutin aturan di reset mulai ulang, tetap nggak mau. Coba saya cari di Play Store, siapa tahu bisa ya berhasil. Siapa tahu ini jadi manfaat untuk teman-teman ya. Kalau di sini 3 resiko ditemukan. Hardware service, kamera semua dideteksi semua dia. Ya, pemindaian selesai. Jadi kita akan lihat hasilnya apakah berhasil atau tidak ya. Nah, perlindungan USB diaktifkan, selesaikan ya. Proteksi web ya, nonaktif. Ini harus diaktifkan ya. Proteksi web, misalkan kita semacam kayak browsing, itu kan perlu tuh
Izinkan antivirus pengaturan accessibility, buka pengaturan accessibility antivirus, buka pengaturan ya, aksesibilitas ya, penglihatan, pendengaran, kecerahan, teks, kunci, arah, akses, pengingat notifikasi. Coba kita aktifkan dulu ya, biar ada notifikasi. Nah seperti ini jadi aktif ya. Kemudian kembali mode 1 antivirus ya, layanan antivirus kita aktifkan. Antivirus meminta izin untuk monitor tindakan Anda, terima notifikasi Anda, berinteraksi dengan aplikasi, ambil konten jendela, periksa konten jendela yang berinteraksi dengan Anda. Oke. Antivirus tidak mendukung bahasa sistem saat ini. Bahasa teks ke ucapan akan diterjemah dengan Indonesia. Namun ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak terduga. Aktif. Ya. Ini sudah diaktifkan untuk webnya. Di sini ada debugging USB diaktifkan. Perangkat USB berbahaya dapat mengakses data Anda tanpa izin ya. Jadi ini udah bocor ya. Software udah bocor handphone ini ya ke negara lain ya. Jika Anda bukan seorang pengembang, kami menyarankan Anda mengaktifkan pengaturan Android ini. Selesaikan ya. Jadi ini data-datanya kebaca, mana yang menyebabkan jadi ancaman yang aktif. Buat laporan bug ya. Tetap bangun. Layar tidak akan tidur saat isi baterai. Access knob OM terbuka kunci, izinkan perangkat berupa OM terbuka kunci, menjalankan layanan, menerapkan web view ya, Chrome stable, aktifkan web multiproses, perbarui otomatis sistem. Oke, udah di ini, jadi handphone ini udah pernah di root mungkin ya. Kemudian banyak aplikasi yang terinstall, udah saya hapusin tapi nggak hilang-hilang ya, ukuran full untuk log. Jadi teman-teman lihat aja tata caranya ya, walaupun saya membacanya nggak jelas karena ini gerak cepat ya. Ini file-file yang akan di GPU debug nonaktif, debug berlebih, tanggungan area overdraw, tampilan clip nons. Waduh, overdrawnya seperti ini ya teman-teman. Nonaktifkan aja. Ntar malah nggak bisa balik lagi. Nonaktifkan overdraw perangkat, simulasi ruang warna. Oke, kita kembali ya. 2 risiko ditemukan, tadi kan 3 udah selesai. Ini perangkat Anda rentan terhadap pengintai ya. Ini udah bocor ini, kunci perangkat Anda saat tidak digunakan agar orang lain tidak melihat. Jadi ini harus benar-benar ya. Ini misalkan kita kasih pola ya. Kita kasih pola, tampilkan konten, sembunyi konten, jangan tampilkan notifikasi. Oke, selesai. Kemudian tipe kunci layar ini diatur sebagai pola. Kunci atur untuk mengaktifkan kunci sidik jari dan gunakan sidik jari untuk membuka, nanti aja dah. Nah ini satu lagi yang debug ini ya teman-teman. Ini debug ini harus diselesaikan teman-teman. Buat laporan debug ya, kita nonaktifkan aja dah. Saya tidak main debug. Oke, Anda terlindungi. Nah itu caranya mungkin seperti itu ya. Coba kita lanjutkan. Anda terlindungi ya. Penawaran terbaik. Semoga berhasil ya. Kita buka lagi yaitu pengaturan ya teman-teman, pengaturan perangkat ya, pemeliharaan perangkat apakah sudah hilang atau tidak ya untuk ancaman tadi ya. Kita langsung ke keamanan perangkat. Nah di sini ada ancaman masih muncul ya, kita pindai. Nanti kalau cara ini pemindaian masih muncul lagi, coba kita mulai ulang telepon aja ya. Nggak apa-apa, ini video berdurasinya agak sedikit panjang ya teman-teman. Yang penting kita sama-sama memantau berbagai informasi, wawasan ya. Walaupun berhasil atau gagal, pasti semua usaha pasti ada hal yang terjadi ya, antara berhasil antara gagal ya. Ini sedang memindai. Jadi dari aplikasi AVG nya ini udah berhasil ya. Jadi ada 3 penyakit virus yang mengancam handphone ini, sehingga minta dimulai ulang ataupun software terganggu ya. Sangat berbahaya ancamannya. Jadi bila mana teman-teman handphone Androidnya ya merek apa aja lah, ini akan berlaku ya. Makanya saya sarankan kalau
handphone Android itu jangan menembus ke software aplikasi yang ilegal, yang tidak resmi ya, yang tidak direkomendasikan oleh si aplikasi handphone bawaan. Itu akan mengakibatkan seperti ini. Misalkan kayak teman-teman ngerot ya bagian dalam ya. Nah ini masih ada ancaman. Kita keluar dulu, kita tes, mulai ulang, pencet power, mulai ulang dulu ya. Kita mulai ulang, reset ulang biasa, seperti kayak komputer. Kalau udah proses harus dinonaktifkan, nyalakan lagi. Kalau misalkan ini masih seperti ini, kemungkinan ya software ya ataupun email dalamannya ini udah kena semua ya, udah kerekam atau udah ngebug, ini udah bikin bug ya, sehingga masih kedeteksi ancaman. Jadi kedaftar ngebug ancaman ini. Ini proses sedang menyala lagi ya. Berhasil syukur, nggak berhasil ya ntar gampang kita akalin cara lain, nanti kita akan bahas jika sudah berhasil ya. Nah coba kita buka ponsel, buka pola. Nah ini di sini hilang, coba kita buka pengaturan ya. Jadi jangan pikir kita wah udah hilang berarti udah aman, biasanya dia muncul lagi teman-teman. Kita buka pengaturan ya, kemudian kita cek ke pemeliharaan perangkat ya, yang ini. Coba kita bersihkan semua, RAM, internal, baterai, dan virus. Ini virus di sini kita bersihkan dulu untuk RAM ya, random access memory, biar sampai 100% ya. Ini kasus-kasus kayak gini yang bikin teknisi handphone ini yang bingung, karena ini langsung datanya udah kerekam ke luar negeri nih mah ya. Orang luar negeri software jago-jago teman-teman. Sini kita optimalkan ya. Jadi aplikasi yang kita download itu tadi udah bener ya, dia mendeteksi ya. Dan kalau misalkan pengen oke lagi, dia minta prabayar ya. Mungkin kita bisa konsultasi lebih lanjut agar bisa memblokir ya. Nah kemudian baterai, coba kita cek. Takutnya ada aplikasi yang bikin boros. Ini kita nonaktifkan AVG antivirusnya dulu ya. Kemudian kita kembali, ini RAM-nya bersihin lagi, sisa 1,5. Padahal ini aplikasi belum banyak yang diinstal, masih bawaan handphone. WhatsApp pun dia belum diinstal ya, belum diisi nomor lah. Ada 500 MB yang harus kita bersihkan dari file access ya. RAM itu singkatan dari random access memory ya, jadi khusus ngakses ini. Nah jadi sisa berapa itu, 1,4. Nah kita cek keamanannya. Nah berhasil ya teman-teman, hilang. Kita pindai. Nah akhirnya berhasil. Mungkin yang nonton ini akan menjadi manfaat. Alhamdulillah aman ya, jadi teratasi teman-teman. Alhamdulillah, syukur ya. Jadi handphone ini sudah aman ya dari virus dengan mendownload AVG ya. Nanti kita akan bahas lagi. Makanya saya bilang durasi panjang nggak apa-apa, antara berhasil antara enggak itu yang penting kita menonton bersama lah intinya. Kita sama-sama orang Indonesia ya. Antara berhasil antara enggak itu ya belakangan gitu kan. Akhirnya aman, tidak muncul lagi di sini ya, aman. Tadinya di sini muncul terus ancaman otoritas ya. Oke, semoga bermanfaat. Kontennya sudah berhasil, jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih.